Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sore hari ini. Kita berjumpa di ruangan pertemuan ini untuk melaksanakan salah satu dari tugas saya dari pelatihan guru penggerak angkatan 9 berkaitan dengan diseminasi dari penerapan budaya positif di lingkungan SDN Balikambang 01 Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Balikambang 01 Pagi serta rekan-rekan guru yang hadir di ruangan ini pada hari ini di hari Kamis tanggal 12 Oktober tepatnya saya akan melakukan mengenai diseminasi tersebut. Sebelumnya mari kita memulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah jadi berdiri, jadi payung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Baik, setelah kita mainkan lagu Indonesia Raya, lagu bangsa Indonesia kita, lagu nasional. Nah, lalu kita lanjutkan mengenai filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa pendidikan merupakan pemberian tuntunan kepada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mampu meraih kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat, sehingga dapat tumbuh secara utuh untuk menjadikan manusia yang mandiri dan berkecakapan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga dapat berdampak bagi orang lain. Nah, kodrat zaman dan kodrat alam ini berkaitan dengan bagaimana seorang anak ini dapat tumbuh sesuai dengan proses tumbuhnya tanpa kita paksakan untuk bagaimana si anak ini bisa berkembang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya. Kita hanya memfasilitasi seperti kertas putih ataupun kertas yang masih samar, kita terangkan, kita kuatkan pewarnaannya agar anak itu pasti menjadi apa yang diharapkan. Itu sesuai dengan kodrat alam. Kodrat zamannya adalah bahwa manusia, seorang anak ini setiap zamannya itu pastinya berbeda dari waktu ke waktu. Dulu zamannya saya sebagai seorang anak mungkin pembelajarannya masih sangat kaku, berpusat kepada guru. Nah, saat ini adalah berorientasi kepada anak, lebih mengedepankan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang sesuai zamannya. Saat ini adalah zaman anak-anak yang memang agak sedikit kita bantu untuk berpikir kritis, bernalar positif, bersikap baik, agar nanti saat di masyarakat mereka dapat bermanfaat bagi lingkungannya atau bagi orang lain. Selanjutnya adalah mengenai budaya positif. Dalam kehidupan pengajaran atau pendidikan di sekolah maupun di kelas, budaya positif merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri mereka, serta dapat menimbulkan rasa senang, aman, dan nyaman saat pembelajaran. Selain itu, budaya positif juga mampu mendorong murid berpikir dan bertindak secara merdeka, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila seperti berpikir kritis, nasionalis, juga lain sebagainya yang terdapat di dalamnya. Hal ini akan memanfaatkan diri mereka untuk memiliki keenam sifat tersebut. Oleh karena itu, mari kita bisa kembangkan keenam dari prinsip profil pelajar Pancasila, yang mana konsep utama budaya positif tadi mengedepankan pada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini terdiri dari konsep ke-7 poin ini terbentuknya, gitu ya, dari paradigma belajar, bagaimana pandangan belajar tersebut membangun disiplin positif agar anak itu senantiasa memiliki pembiasaan yang rutin dan bertanggung jawab terhadap dirinya saat pembelajaran dan saat belajar, di mana saja dan kapan saja, kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol restitusi mengenai perbaikan, pemulihan setiap adanya masalah yang muncul bagi pada anak,
keyakinan kelas. Setelah kita buat kesepakatan kelas, maka keyakinan kelas ini bisa dibentuk. Keyakinan kelas ini bisa kita perluas menjadi keyakinan sekolah, yakni bagi para warga yang ada di sekolah kita, khususnya bagi guru, bagi pegawai tenaga pendidikan. Nah, ini bisa kita bangun kesepakatan agar memunculkan motivasi secara intrinsik untuk membangun diri mereka, harapan mereka untuk berbuat positif dan baik. Lalu segitiga restitusi mengarahkan kepada bagaimana proses pemulihan itu dari adanya masalah, pencarian masalah yang muncul agar didapatkan solusi yang tepat, lalu direfleksikan apakah solusi yang tepat tersebut sudah sesuai dengan jalurnya atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Dituntut untuk mampu menyediakan lingkungan yang mendukung agar setiap warganya dapat membangun karakter positif dan mengembangkan potensinya dengan maksimal. Sekolah yang aman dan nyaman ini akan sangat mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya. Budaya positif ini dicerminkan dari perilaku warga sekolah setiap harinya yang merupakan hasil dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat yang disepakati bersama yang melalui disiplin positif tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan adanya kolaborasi antar semua warga, antar semua stakeholder di sini, baik guru, orang tua, murid, serta warga sekolah lainnya, sehingga seorang guru ini bisa menimbulkan dampak melalui suri tauladan yang ditampilkan, yang diberikan bagi para siswanya, sehingga kegiatan itu bisa ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, program-program yang sesuai dengan visi dari sekolah dan juga visi yang mencakup profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kita bisa ilustrasikan bahwa yang pertama ini adalah Bapak Ibu silahkan berpasangan dengan teman sebelahnya, tentukan A dan B sebelahan, ya Bapak Ibu boleh bersebelahan. Yang A silahkan kepalkan tangan sekuat tenaga dan anggaplah di dalam kepala itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hidup Anda, sehingga Bapak Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya. Pasangan sebelahnya Anda, yakni yang B, silakan berusaha membuka kepala tangan A dengan cara apapun, seperti memaksa, merayu, menghakimi, menggoda, mengelitiki, membujuk, atau mengintimidasi. Silakan Bapak Ibu dicontohkan. Ayo, silakan temannya bisa bersebelahan untuk membukanya. Apakah Bapak Ibu A membuka kepalanya? Cukup sulit pastinya ya, cukup sulit pastinya. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Iya, karena kenapa? Karena disinilah Bapak Ibu bagi si A ini ya, yang mengepalkan tangan itu memiliki harapan, sesuatu yang berharga, ibaratnya emas dipegang ini, mau diambil orang, nah gak mungkin lah kita akan mudah untuk melepaskannya, kecuali ada sesuatu yang lebih berharga untuk kita lepaskan, seperti itu. Contohnya mutiara atau permata. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pemaparan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa
kesalahannya di sini. Walaupun tampaknya, untuk yang pertama adalah walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi hal demikian yang terjadi murid itu ya merasa bahwa sedang mengizinkan untuk dikontrol. Jadi karena merelakan, mengizinkan gitu ya siswa ini untuk bisa dikendalikan oleh guru. Yang kedua adalah bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Bahwa penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Nah, inilah yang juga perlu diperbaiki, bahwa terkadang ya bentuk kontrol itu terkadang memaksa. Ya, tidak ada hal-hal yang sifatnya preventif tapi represif gitu ya. Setelah kejadian suatu masalah, maka bagaimana solusinya? Jarang sekali guru memikirkan sesuatu hal yang positif saat akan dilakukan sesuatu kegiatan program pembelajarannya. Di saat anak mendapatkan nilai jelek, barulah ada stimulus guru untuk mengkontrol anak, bagaimana nih nilai anak-anak saya jelek atau kurang baik atau tidak maksimal. Nah, barulah hal tersebut dilakukan. Semestinya guru itu sebaiknya melakukan sebuah perencanaan yang matang untuk mendapatkan proses belajar yang baik, serta nantinya secara otomatis atau tidak langsung hasil belajar dari para peserta didik kita akan maksimal. Yang berikutnya lagi adalah kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena guru cukup menggunakan suara sedikit keras untuk menyampaikan pesan pesan negatif. Nah, guru terkadang suka menekankan dengan kata-kata sedikit kencang, nyaring, atau sedikit lebih bersuara yang tidak pada umumnya. Biasanya dia datar, santai. Ini tiba-tiba dikarenakan ada permasalahan, maka dia akan menekankan dengan kata-kata yang sedikit tidak baik atau tidak positif. Nah, inilah yang menjadikan para siswa itu sebenarnya tertekan untuk mengikuti apa yang diinginkan, tapi mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa karena ada tekanan tadi dan ilusi bahwa guru atau orang dewasa ini bisa bersifat memiliki hak memaksa. Jadi dengan adanya tindakan-tindakan kita kepada para siswa dengan misalkan seperti menugaskan atau menyuruh para siswa untuk mengerjakan suatu hal, maka yang akan terjadi adalah siswanya pasti akan bertanggung jawab kok. Gitu. Pastinya akan dilaksanakan dan dikerjakan. Nah, itulah yang muncul pemikiran-pemikiran dari para orang dewasa atau para pendidik yang saat ini terjadi. Nah, di sini ada beberapa stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, bahwa realitas kebutuhan kita sama, bahwa berbeda. Sebaliknya, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pasti bertolak belakang dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah, di sini lawannya adalah model berpikir menang atau menang. Jadi kesepakatannya adalah untuk positif dan positif. Tidak ada lagi yang perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol di dunia ini tentang dunia, bahwa adanya tolak belakang segi negatif dalam pemikiran kita yang muncul di dalam setiap kegiatan-kegiatan. Terkadang seperti salah satunya adalah orang lain bisa mengontrol saya, padahal secara kontrol atau teori kontrol sendiri bahwa kita sendirilah yang bisa mampu mengontrol saya, tidak ada orang lain. Biasanya kita bisa dikontrol itu karena adanya tekanan atau pressure atau konsekuensi yang harus kita lakukan. Padahal itu hanya sementara dan hanya jangka waktu pendek, gitu. Tidak jangka panjang. Biasanya seperti itu yang terjadi. Atau mungkin salah satunya lagi adalah saya bisa mengontrol orang lain, bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol sebaliknya diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin positif, kemajuan kita untuk diri kita dan untuk apa yang kita inginkan. Dan kadang kita ada model berpikir menang kalah, padahal sebenarnya kalau segi positifnya kita bisa berpikir bahwa kita punya visi untuk menang dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Kalau menang dan kalah itu menjadi prinsip winning or losing, kalah menang menjadi hitam putih yang semestinya menjadi putih dan putih atau hitam dan hitam. Dan ini semestinya bisa kita pikirkan sebagai pendidik untuk bagaimana berpikir lebih bijak lagi di dalam teori ini. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ketika mengenal disiplin, kita terbayang di benak bahwa apa yang terlintas kebanyakan ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Padahal, ya, dan kata disiplin juga lebih mengarah kepada hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru ini adalah salah satu alternatif paling akhir. Dan kalau perlu untuk tidak dikenakan atau digunakan sama sekali. Kita semestinya membuat selain disiplin positif itu berupa kesepakatan yang nantinya kita rangkum, kita jadikan sebuah keyakinan dari kita masing-masing untuk menjadi sebuah visi untuk kita laksanakan secara bersama, di mana nanti ada pun refleksi, yakni berupa konsekuensi yang dimunculkan. Ini semestinya kita lakukan apa jika tidak dilakukan hal tersebut, seperti itu. Dan ini pastinya akan masuk ke dalam bagian dari bahasan keyakinan kelas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus dengan adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi membangun pembiasaan dan kebiasaan bagi diri siswa, kita pun sebagai suri tauladan yang baik, kita pun mencontohkan hal tersebut. Jadi kita sebagai ing ngasuh sumtulodo, ing maju manungkasu dan tiburi handayani, di depan kita menjadi panutan, di tengah kita memberikan semangat bagi anak, dan di belakang kita memberikan dorongan agar anak-anak tersebut bisa maju sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman si anak. Nah,
universal, yakni yang kita sebutkan sebelumnya adalah profil pelajar Pancasila, di mana terdapat ada 6 nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku dari manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini muncul biasanya di saat sedang posisi penuh tekanan. Pastinya kita akan jalankan walaupun itu tidak nyaman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Kita ingin adanya hadiah, padahal tidak perlu kita temukan atau hadiah tersebut. Yang mana apresiasi itu akan muncul jika kita lakukan sesuatu itu dengan baik dan dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini lebih positif. Dari segi positifnya, ini yang paling positif, yakni kita bisa memberikan motivasi diri kita untuk kebersamaan, keberlangsungan, ketercapaian dari apa yang diharapkan orang-orang lain. Agar apa yang kita lakukan itu mereka memiliki trust atau kepercayaan. Agar mereka pun juga apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan visi kita, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sehingga pastinya kedepannya itu akan tercapai dengan sebaik mungkin. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama itu adalah contohnya, sebagai contoh ini kasus yang terjadi bahwa Wuhan di kelasnya sebagai guru kelas 2A di Balai Kambang 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak, gitu ya, namanya Juan. Ini beberapa anak di kelas 2 ini telah datang padanya untuk mengeluh si Juan ini sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi dari Wuhan ini, maka menurut Anda kira-kira apa alasan Juan melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Menurut Juan, saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini menurutnya bahwa saya senang teman-temanku jadi memperhatikanku, butuh kayak apa sih? Perhatian khusus gitu ya. Oh, dibunyikan namanya si Juan ini. Ketika temanku melapor kepada tindakanku kepada Bu Guru atau Pak Guru, nah, dan guru memberitahu orang tuaku sehingga orang tuaku jadi memperhatikanku. Jadi kurang perhatiannya si Ananda ini karena di rumah tidak diperhatikan, mungkin di sekolah juga butuh perhatian gitu. Ternyata Wuhan sendiri tidak memperhatikan si Juan, tapi memperhatikan teman-teman yang lain. Bisa juga seperti itu terjadi. Atau dianalisanya, penganalisaan berikutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bahwa menurut Juan, saya merasa hebat karena teman saya jadi pada takut
menuruti apa keinginanku, apa mauku. Karena makanannya dikasih, sini makananmu, saya minta, kan pada takut itu. Nah, pengakuan dengan kemampuan tadi lah yang dimunculkan. Lalu kebebasan untuk kebutuhan akan pilihan. Saya merasa bosan makanan yang dibawa oleh mamaku, ayah atau bibi itu membosankan. Bekalnya sama aja, itu aja ya, seperti nasi telur kan bosan. Teman aku bawanya ada spaghetti, ada sandwich, sushi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang pemikiran mungkin si Yuan seperti itu. Dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, saya iseng dan menikmati ekspresi dari wajah-wajah teman saya. Karena teman-teman saya yang kesal melihat saya berlaku tersebut karena diambil makanannya, dan ekspresi teman-teman itu juga lucu-lucu gitu. Jadi banyak gitu pemikiran-pemikiran itu yang akan muncul. Nah, dari sini bisa dicarikan solusi dengan misalkan gitu ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini contoh kesenangan lain dari di luar dari kasus tujuan tadi. Atau mungkin dari yang disampaikan oleh ibu guru seperti ini, kasih sayang dan rasa diterima kepada contoh anak lainnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kadang-kadang yang muncul gitu ya, seperti tadi. Dan kebebasan, saat aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ibu ngajar, ceramah aja, nggak bermain, nggak seru-seruan, nggak nonton video, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, penguasa juga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, kan aku jadi malu. Nah, inilah yang membuat beberapa hal-hal memang perlu dihindari. Secara tidak langsung, perilaku murid kita di kelas dan sekolah dilandasi dengan kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, jenis-jenis ini banyak sekali ada di kelas kita dan di sekolah kita. Seperti itu pastinya. Enggak hanya kasusnya Wuhan dengan si Yuan, tapi juga kelas-kelas lain yang akan terdampak demikian. Yang kelima adalah mengenai posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer ini adalah level tertinggi terbaiknya di dalam kontrol restitusi. Seperti itu. Nah, restitusi sendiri bahwa dinyatakan sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yang mana restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dan memiliki karakter yang baik dan lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah yang muncul, membantu murid dalam berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ketika ada permasalahan, kita mengambil posisi kontrol sebagai apa, dan di sini kita berfungsi sebagai manajer.
perilaku dari para siswa kita. Nah, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas, jika peraturan kelas dan sekolah memiliki konotasi negatif seperti adanya dilarang, keyakinan kelas itu dan keyakinan sekolah itu bertujuan untuk memancing murid atau warga sekolah agar memiliki nilai-nilai keyakinan untuk menimbulkan motivasi intrinsik berbuat lebih baik dan lebih positif. Nah, ini adalah praktik baik di dalam kegiatan memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas 5A, ya, seperti di saat kita berdiskusi lalu menimbulkan suatu gambaran bahwa kita jelaskan kepada anak mengenai peraturan-peraturan yang ada di kelas. Peraturan-peraturan di kelas tersebut kita ubah penamaannya menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini ditawarkan kepada anak apa saja yang akan kita lakukan dan tidak lakukan. Kita kerjakan apa yang kita tidak kerjakan untuk menjaga kondisi baik di kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh proses dalam pelaksanaannya. Ini mereka anak-anak di kelas sedang mengumpulkan setiap kelompoknya ini adalah kegiatan dari kesepakatan kelasnya secara pribadi, gitu. Lalu setelah disepakati dalam hal ini, di langkah berikutnya adalah dengan berdiskusi mengenai gambaran-gambaran dari kesepakatan kelas yang ada. Nah, kesepakatan kelas yang ada, contohnya semisal penyebutan dari para siswa itu adalah tidak bermain atau tidak ngobrol saat teman atau pak guru menjelaskan. Nah, pengubahan menjadi sebuah keyakinan, sebutannya menjadi menghormati dan menghargai orang lain, seperti itu. Atau juga semisal adalah mengerjakan PR dengan selesai, tuntas. Berarti dalam hal ini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Pak Guru, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan pelaksanaan berdiskusi menyesuaikan dari yang ada di contoh, memaparkan masuk ke dalam poin-poin apa saja yang disebutkan bagi para siswanya yang ditempelkan melalui sticky note tadi. Nah, sticky note tadi itu adalah berupa kesepakatan yang ditampilkan, lalu kita buat kesimpulan bersama melalui diskusi bersama yang memunculkan sebutan keyakinan kelas, dan itu akan menjadi tanggung jawab bagi mereka sepenuhnya. Jikapun ada yang tidak mengindahkan atau menjalankan, maka yang akan terjadi adalah adanya konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah membantu di situ pada saat penugasan. Contohnya ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah membantu teman untuk melaksanakan piketnya, atau ya membuat resume dari bacaan yang dipelajari. Nah, ini contohnya kegiatan tadi sebagai referensi
refleksi dan pembahasan. Nah, ini merupakan contoh dari yang kemarin dibahas oleh teman-teman bersama para guru mengenai kesepakatan dari sekolah. Gitu ya, bagaimana kita membuat suatu contoh kesepakatan yang ditampilkan, kesepakatannya apa saja, konsekuensinya bagaimana, dan dari beberapa komponen yang merah itu merupakan kesepakatan dijadikan sebuah keyakinan sekolah bahwa kita munculkan bunyi disiplin, tanggung jawab, menghormati dan menghargai, 5S, lalu juga bekerja sama dan komunikatif. Jadi tidak contohnya semisal adalah pada saat kepala sekolah yang menjelaskan tidak ada lagi yang sedang bermain handphone atau berbicara bersama temannya sebelahnya atau mungkin istirahatkan atau tidur. Nah, inilah tindakan-tindakan yang salah satunya disepakati. Bahkan juga tepat waktu itu merupakan contoh dari disiplin, gitu ya, untuk bunyi dari keyakinannya yang ada. Nah, ini teman-teman ada tampil, ini ada Pak Rahman, Bu Helida, ini sedang menampilkan. Ini setelah teman-teman menempelkan, di sini terdapat kesepakatan, dan ini proses setelah selesainya pembuatan atau pelaksanaan kesepakatan keyakinan sekolah. Ini foto teman-teman, ada Pak Dwi, Pak Rahman, Bu Aziza, Bu Han, Bu Eka, dan Bu Tia. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan tentang mengenai bagaimana validasi dari tindakan yang salah terhadap si siswa tadi. Nah, lalu meyakinkan apakah yang dilakukan tersebut sudah baik atau tidak. Kalau misalkan hal tersebut dilakukan ternyata salah, maka bagaimana cara solusi yang kita lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Setelah kita laksanakan cari solusi, lalu kita stabilkan dengan mengevaluasinya dari waktu ke waktu agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, contohnya misalkan ada contoh dari sebuah restitusi, nanti kita akan simak. Restitusi di sini sendiri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yang mana di sini ini sebuah contohnya bahwa dalam hal ini secara singkat saya jelaskan, si Ananda dari Alfi ini ada masalah dikarenakan diejek atau dihina oleh teman kelompoknya. Teman kelompoknya menghina, menjauhkan dirinya dari teman kelompoknya karena pada saat membacakan undang-undang dasar yang di upacara kemarin itu diledekin, katanya suaranya itu naik turun, ya, napasnya juga terengah-engah, sudah kelelahan. Nah, ini akhirnya ya Ananda Alfi ini cerita masalahnya apa dan lain sebagainya. Lalu setelah sudah cerita masalahnya apa dan dicari solusinya dengan siapa tokoh-tokohnya yang mengajak Ananda Alfi ini untuk dijauhkan, gitu ya. Oh, ternyata ada 2 orang tokohnya nih, si Faiz dan Nuna.
Ini dia. Ini ada Nuna dan Faiz. Nah, Nuna dan Faiz ini adalah teman-teman yang meledekin di kelompoknya untuk dijauhin. Ih, jelek banget kayak gitu. Ih, kasihan banget gitu. Nggak usah ditemenin, orang bacanya aja nggak bisa. Saya malu punya temen kayak gitu. Gitu dia ngomong ya beneran. Akhirnya setelah dikumpulkan dan selesaikan masalahnya, pada akhirnya dia Nuna dan Faiz mengakui kesalahannya bahwa perbuatan tersebut tidak baik, dan salah satu indikasi dari bullying secara verbal, pada akhirnya mereka berminta maaf kepada Alfie tersebut. Dan pada akhirnya setelah diselesaikan masalahnya, ini ada hasil dari ini cerita lagi. Nah, ini adalah kasus kedua. Kasus kedua ini adalah si Maya. Maya ini anak kelas 5C, namanya Pak Dwi. Maya ini dijauhin karena orangnya suka kasar, gitu ya, suka ngatain orang, ngomongnya tiba-tiba ini itu gitu ya, yang mana teman-temannya pada akhirnya nggak suka, dijauhin, benar-benar dijauhin. Informasi dari yang saya dapat itu Pak Dwi itu anaknya itu benar-benar dijauhin, gitu ya. Dan setelah dijauhin, akhirnya dikatain balik gitu. Dan ini sebenarnya dirinya ini ya sebenarnya pelaku maupun korban. Jadi pelaku juga, korban juga gitu. Sebenarnya dia ini bersalah juga sebenarnya dalam proses kenapa teman-temannya pada dijauhin. Tapi kasusnya adalah dia karena bersikap kasar dan tidak bersikap bekerja sama dengan teman-teman, gitu ya. Lalu teman-temannya ngata-ngatain, dijauhin, terus ada tindak-tindakan yang mengenakan. Akhirnya dia mau pindah tuh kelas 5A akhirnya. Iya, dia minta, orang tuanya minta. Akhirnya saya selesaikan ke Pak Dwi untuk saya bantu carikan solusinya, gitu ya. Nah, setelah saya cari solusinya, dia dipanggil teman-temannya yang khususnya yang merundung atau yang mengajak nih. Tokoh utamanya ada ini sedang nangis, tokoh utamanya. Nah, ini teman-temannya. Ini yang teman-temannya yang mengajak sebagai motornya, gitu ya. Saya tanyakan, apa yang kamu lakukan itu baik tidak, gitu ya. Saya tanyakan seperti itu. Walaupun temanmu suka kasar, ngomongannya tidak ngenakin, ya kadang-kadang soalnya iya Pak, katanya si Maya itu ngomongnya miskin lo, yatim lo, kan itu menjadi apa ya? Menjadi teguran tersendiri. Teman-temannya akhirnya kan marah. Akhirnya udah main teman itu, temenkan, ditemenin. Tapi kan saya bilang, walaupun temanmu Maya seperti itu, tapi setidaknya hal tersebut tidak kamu lakukan. Ya, mereka bertiga ini akhirnya mau secara langsung karena perbuatan yang memang mereka lakukan itu salah juga untuk memotori teman-temannya untuk tidak atau ngasingin ke si Maya ini. Ya sudah, akhirnya si Maya, mereka bertiga ini minta maaf ke Maya secara langsung, dan Maya pada akhirnya juga menerima. Di hari berikutnya Maya tidak masuk. Saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa tidak boleh ada tindakan bullying baik secara verbal maupun secara fisik atau dalam kategori non verbal. Kita sama-sama teman. Apakah apa yang kita lakukan ini sudah baik? Tidak. Kalau kalian lakukan baik, tidak. Oleh karena itu
Sudahlah, kita harus kompak. Ya, betul tidak kompak? Betul. Lalu bagaimana kita ini kemayanya? Ya ampun Pak, baikkan lagi. Ya bagus, betul seperti itu. Nah, akhirnya Maya dan Alfi bisa terselesaikan masalahnya setelah hal tersebut. Gitu. Nah, di sini ada testimoni dari Maya. Nah, ini testimoni dari Maya. Ini Alfi, ya, ini Alfi. Nih, Alfinya begitu. Nah, ini bapaknya anak-anak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru, dokter dari institusi, tiga institusi dari apa namanya budaya positif ya, yang kita lakukan adalah dengan memberikan contoh pembiasaan-pembiasaan kegiatan-kegiatan di sekolah yang baik, memberikan panutan contoh agar anak-anak kita pun juga menghormati dan menghargai kita di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa mari bersama-sama kita wujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan menerapkan disiplin positif yang memunculkan motivasi perilaku secara intrinsik dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bertindak sebagai manajer kelas yang berpegang kepada keyakinan kelas. Nah, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Baik, coba. Ya, coba ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu boleh mengenai keyakinan kelas ataupun juga kesepakatan kelas. Nanti suatu saat kita untuk pelaksanaan kegiatan kelas ini
keyakinan kelas ya khususnya, atau keyakinan sekolah, kita perlu membuat sebuah harapan-harapan dari si anak sendiri atau para warga sekolah. Nah, di sekolah kita misalkan guru atau tenaga pendidikan, di situ untuk membangun budaya positif di sekolah, maka yang perlu kita dahulukan adalah si gurunya. Karena guru ini merupakan panutan atau suri tauladan yang baik, yang mestinya memberikan suri tauladan yang baik agar ya anak-anak kita, para siswa yang ada di sekolah kita ini berlaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kondisinya adalah melalui kesepakatan tadi. Kita kesepakatan sekolah, kita buat apa yang kita inginkan, misalkan datang tepat waktu, tidak terlambat, menghormati orang lain. Saat kita bertemu dengan teman sejawat kita mengucapkan salam atau apa kabar, ya. Lalu juga berkaitan dengan kondisi dari hal tersebut menjadi sebuah keyakinan sekolah dengan terbentuknya kata-kata disiplin, bertanggung jawab. Jika tugas yang diberikan oleh pimpinan diselesaikan dengan tepat waktu, berarti bunyinya adalah disiplin. Lalu kalau misalkan bertanggung jawab, lalu jika kita melakukan senyum, salam, sapa kepada anak, kepada orang lain, kepada teman-teman sejawat, pada pimpinan, itu merupakan contoh dari penerapan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu kita bisa bekerja sama dalam tim, namanya adalah berkolaborasi, disebutkan dalam sebuah keyakinan. Nah, kata-kata positif inilah yang kita timbulkan untuk kita nanti jalankan dan laksanakan. Ya, pastinya akan ada sebuah refleksi di saat kita membuat sebuah keyakinan. Refleksi-refleksi ini harus sekian periode kita lakukan agar melihat apakah ada tidak sesuai terhadap keyakinan. Nah, ketidaksesuaian terhadap keyakinan ini akan kita berikan segala konsekuensinya. Konsekuensinya itu semisalkan adalah teguran atau juga surat peringatan, baik secara tertulis maupun bentuk lainnya. Itu disepakati secara bersama, sebenarnya seperti itu, agar tidak mengikat dan tidak memaksa, gitu ya. Karena kita bertanggung jawab jika merasa terpaksa dan tertekan, itu merupakan bukan keleluasaan terhadap sebuah kontrol yang baik. Tapi kita bisa melaksanakan dengan keinginan kita sendiri untuk maju dan untuk orang lain. Nah, itulah yang menjadi sebuah harapan. Termasuk juga di kelas. Di kelas, keyakinan kelas ini kita bentuk melalui kesepakatan. Jadi kalau dulu peraturan kelas, anak-anak tidak boleh bawa handphone, sepatunya yang sesuai, bajunya yang sesuai, memakai atribut lengkap, lalu mengerjakan piket sesuai di tiap waktunya, tidak lupa mengerjakan PR, lalu banyak sekali. Nah, sekarang ini itu yang kita buat, gitu ya. Kita biasanya itu peraturan itu kita yang membuat si pihak guru kepada pihak anak. Nah, kita sekarang bisa gulirkan peraturan-peraturan
regulasi tadi agar menjadi sebuah motivasi untuk mengerjakan apa yang mereka sudah inginkan. Semisal adalah mengerjakan tugas PR tepat waktu, berkumpul kelompok dengan tepat waktu, gitu ya, atau mengerjakan piket secara bersama, tidak meninggalkan teman saat belum selesai mengerjakan kelompoknya. Itu merupakan sebuah kesepakatan itu bisa secara pribadi, bisa juga secara kelompok. Misalkan ada kesepakatan secara pribadi, itu biasanya kesepakatan di dalam sebuah kelas. Kesepakatan secara kelompok itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kelompok, sehingga kelompoknya tersebut adalah bisa dinamis, bisa baik, gitu ya, bisa terjalani dengan sesuai dengan harapan. Teman-teman saling kerjasama, saling bantu. Jika ada yang terlambat dalam mengerjakannya, bisa kita menjadi tutor mentor sebaya untuk membantunya, agar semuanya ini berjalan dengan seiring sejalan, berjalan dengan sesuai tracknya. Lalu segitiga restitusi ini adalah pemulihan proses yang tidak baik menjadi lebih baik. Kita cari tahu dulu akar masalahnya apa dari setiap anak, dari setiap permasalahan mungkin pekerjaan. Lalu kita carikan solusi yang tepat apa saja dalam proses berpikir. Kita tawarkan kalau segitiga restitusi ini kepada anak, berarti apakah yang sudah dilakukan oleh si anak ini benar atau tidak. Kalau misalnya tidak benar, katanya misalkan ucapannya, lalu bagaimana yang benar? Menurut kamu mana yang benar? Apakah baik kamu, contoh gitu, apakah baik jika kamu ngatain teman kamu, tarik-tarik kerudung temanmu, berbuat mengatain nama orang tua, terus juga ngambil barang temanmu, beberapa contoh itu. Pastinya itu akan dijawab oleh si anak untuk bahwa saya itu tidak baik, Bapak. Nah, bagaimana cara terbaiknya adalah dengan kita balikan kembali ke anak bahwa bagaimana cara kamu. Oh, setidaknya saya bisa minta maaf, tidak melakukan kembali, dan memperbaiki apa yang kesalahan untuk tidak mengulangnya di kemudian hari. Nah, inilah komitmen yang dibuat. Baik, jika demikian kamu minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau tidak diulang kembali, dan jauhkan apa yang kamu lakukan seperti ini. Nah, inilah yang kita sarankan seperti menjadi orang bijaksana. Ya, seperti itu gambarannya. Dan semua ini akan berlaku jika kita senantiasa mengikuti suri tauladan dari yang diamanahkan Ki Hajar Dewantara. 3 trilogi pendidikan, yang pertama adalah Ingaso Sutlodo, Imade Wanguntarso, dan Turut Turi Handayani. Ingaso Sutlodo di depan menjadi suri tauladan, Ingmadio di tengah menjadi penyembatan atau memberikan semangat. Ingmadio Wanguntarso di tengah memberikan masukan, dorongan, penguatan, dan Tuturi Handayani memberikan sebuah motivasi, semangat di belakang siswa untuk melakukan kemajuan seperti itu. Nah, dari sini, dari teman-teman Bapak Ibu guru, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sebentar kita perhatikan waktunya, kurang lebih kita sebentar lagi ya kita selesai materi yang Bapak saya sampaikan sudah habis. Pada waktu ini ada yang ditanyakan, mungkin 1-2 orang dari Bapak Ibu guru, monggo dipersilakan.
Oh baik, Bu Adila, silakan maju ke depan Bu Adila. Terima kasih. Terima kasih Pak Mbak, saya izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adila dari guru kelas 1. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai keyakinan kelas ini. Apakah ada baiknya kesepakatan kelas ini dibuat per 1 tahun ajaran, atau bisa diganti 1 semester sekali atau 1 bulan sekali? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Adila, guru walas dari kelas 1 yang menanyakan kaitannya apakah keyakinan kelas ini dibuat hanya 1 kali dalam 1 tahun atau bisa beberapa kali dalam 1 tahun seperti itu ya. Nah, sepengetahuan saya dalam bentuk keyakinan kelas ini sebenarnya adalah komitmen yang dibuat dalam kesepakatan secara bersama. Kaitannya tersebut pastinya akan mengikat para siswanya di 1 tahun ajaran. Nah, dan kesepakatan kelas ini dibentuk dan dibuat biasanya pada awal tahun ajaran, di saat di bulan, biasanya di awal termin Juli atau Agustus, saat teman-teman guru sedang membentuk struktur kelas biasanya, atau kelompok belajar anak, atau juga saat pembentukan piket. Nah, biasanya kesepakatan kelas ini atau peraturan kelas ini dibuat. Kesepakatan kelas ini bisa dibuat dalam 1 termin 1 tahun. Yang pasti adalah refleksi di sini. Refleksi bahwa kita ada tidak kesepakatan yang belum terdapat di poin-poin yang sudah disepakati pada kesepakatan. Jadi keyakinan kita sudah buatkan. Nah, poin-poin kesepakatan ini ada tidak yang belum masuk untuk dijalankan oleh anak. Kalaupun tidak dijalan, maka apa yang diperoleh oleh anak? Nah, kita tawarkan kembali konsekuensinya. Sebenarnya konsekuensi ini adalah penghukuman, tapi hukuman ini sebenarnya harus tidak ada sama sekali. Setidaknya sangat minim dan terakhir dilakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesepakatan kelas ini biasanya dibuat dan terbentuk di awal tahun ajaran, gitu ya. Jikapun mau dibuat dalam 1 periode, baik per semester, monggo silakan, agar anak-anak kita selalu ingat apa yang disepakati secara pribadi, karena itu adalah keinginan mereka secara internal, gitu ya, secara intrinsik. Itu muncul motivasi jika dia bunyikan demikian, berbeda dengan kita paksakan. Kalau peraturan itu lebih mengedepankan paksakan, tapi kalau kesepakatan mengedepankan dari apa yang mereka harapkan dan inginkan. Nah, oleh karena itu para siswa hendaknya kita senantiasa ingatkan apa yang sudah kita sepakati. Lihat, ada yang terdapat di depan kelas kita ini. Itu ada 1, disiplin, menghargai orang lain, tidak misal keyakinan gitu ya, disiplin, menghargai. Jadi pada saat sedang menghargai ada rincian kecilnya itu, yakni kesepakatan. Misalkan tidak berteriak saat teman
menjelaskan di depan, atau saat guru menjelaskan di depan, atau misalnya tidak lari-larian nih saat anak-anak belajar gitu ya, duduk dengan tertib. Bila memang hal itu memungkinkan adanya mobilitas gerak di kelas, maka ya silahkan gitu. Tapi kalau saat tertib harus duduk dan menyimak serta melihat tampilan yang diberikan, baik itu slide atau video atau PowerPoint dan sebagainya, pastinya anak-anak akan menyimaknya dan diharapkan bisa menyimaknya dengan tertib. Nah, inilah yang ditampilkan, dibunyikan dalam kesepakatan untuk diyakini dijalankan dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi bisa saja bila kesepakatan menjadi keyakinan itu dibuat dalam 1 tahun 2 kali bisa, atau 1 tahun 1 kali. Yang terpenting adalah melakukan refleksi untuk mengingatkan. Refleksi itu adalah mengingatkan anak-anak agar menjadi acuan ini yang sudah disepakati, yang menjadikan sebuah keyakinan untuk dijalankan secara bersama oleh teman-temannya. Dan jika tidak mengindahkan atau tidak menjalankan, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Tapi konsekuensinya itu biasanya kecil dari bawahnya. Itu adalah keinginan mereka juga, biasa konsekuensi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Mungkin gambarannya bisa 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali dalam periode semester. Seperti itu yang bisa saya tangkap atau mungkin bisa saya sampaikan apabila kaitan mengenai pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Demikian. Mungkin itu. Ada lagi, mungkin satu lagi dari ibu bapak guru yang sebelah sini sudah, sebelah sini mungkin ada. Monggo silahkan. Ayo dipersilahkan bapak ibu guru. Iya, apa saja nggak apa-apa. Biar iya. Coba Bapak Anto silakan buat pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin bertanya, dalam pemberian hukuman ya, konteks hukum itu kira-kira kita dalam hukum murid kira-kira boleh lama atau enggak? Dan apakah mempunyai dampak apabila lama atau sebentar? Itu aja Pak. Penyebutan hukuman itu sebenarnya tidak etis ya, karena hukuman itu merupakan sebuah konsekuensi. Jadi di sini hukuman, kata-kata hukuman diubah menjadi kata yang lebih positif dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu secara pribadi dari guru biasanya, tapi kalau konsekuensi adalah yang ditanggungkan, yang menjalankan adalah si anak. Nah, lama atau tidaknya, berat atau kecilnya adalah sesuai dengan yang disepakati si anak, gitu ya. Pak, saya mau bantu piket jika saya melanggar peraturan. Mau silakan. Ya, itu misalkan kesepakatan konsekuensinya. Pak, saya bayar denda misalkan. Ya silahkan, asal disepakati secara forum ya, secara forum bareng-bareng bersama sepakat Pak. Baik, gitu ya. Atau misalkan adalah menjelaskan materi besok di hadapan teman-temannya, itu bisa. Jadi sebenarnya hukuman dalam tanda petik itu sudah tidak diizinkan dan diperkenalkan lagi dalam pembahasan di sekolah atau di kelas. Tapi konsekuensi yang kita terima, yang kamu terima jika hal dari kesepakatan dan keyakinan yang ada di kelas ataupun di sekolah ini tidak diindahkan atau tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah ini sesuai dengan
mereka mau, mereka sesuai dengan apa yang disepakati mereka. Jangan sampai kita berikan apa yang kita sepakati, kita inginkan, itu menjadikan sebuah hukuman namanya, gitu ya. Secara pribadi, sebagai seorang guru tidak boleh memberikan hukuman. Kita jadi hanya penyebutannya konsekuensi dari para siswa jika tidak mengindahkan tugasnya atau keyakinan kelasnya, maka mereka akan melakukan apa atau akan berbuat apa atau akan bagaimana. Nah, itu yang menjadi landasan. Berat tidaknya adalah sesuai kesepakatan mereka, Pak Anto. Jadi Pak Anto ngajar sebagai guru olahraga di sini bisa nantinya mengajarkan anak-anak tidak memberikan hukuman lain. Misalkan kamu tidak mengerjakan tugas saya untuk senam, SKJ-nya tidak tuntas. Nah, kamu lari 10 kali putaran sekolah. Tidak seperti itu. Tapi disepakati jika senam ini tidak diselesaikan, maka kalian apa yang harus kalian sepakati, konsekuensinya apa. Saya nanti akan membuat senam modern, Pak, misalkan seperti itu, atau saya akan buat senam dengan musikal tradisional, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dikondisikan dengan para siswanya. Seperti itu ya Pak Anto ya. Bisa dipahami ya Pak Anto ya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari Bu Jija, Bu Han, Mabri, Bu Deno, Bu Dina, dan Bu Aldila, Bu Anti. Sudah? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya selesai juga. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk mengakhiri kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Mari kita berdiri dulu. Enggak, breaking lah. Iya. Oh, ini harus.
Terima kasih dan silakan duduk kembali sebelum kita akhiri dengan terima kasih atas kehadirannya Bu Adila, Bu Han, Bu Ziza, Bu Novianti Panto, Mbak Deno, Bu Deno, ya, Bu Andi, Bu Dina, ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan hal ini bisa bermanfaat buat kita bersama demi kemajuan sekolah SD Balai Kambang 01 Pagi, demi kelas kita yang baik dan positif. Budaya positif ini bisa kita jalankan menjadi amanah bagi kita untuk membangun pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan visi yang ada di sekolah ini. Untuk itu sebelum kita akhiri diseminasi yang saya lakukan, mari kita mengucap doa kafaratul majelis dan doa dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.